Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harsihi wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'mal binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw bil mar'ati yunkihuha aw yuzawwijuha fa kanat hijratuhu ilaihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu para hadirin hadirat sekalian yang dirahimani wa rahimakumullah, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, orang tua kita, guru kita Bapak Kiai Haji Muhammad Suharli. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada beliau usia yang panjang dalam iman Islam, dalam sehat walafiat, dalam rezeki yang manfaat dan barokah, sehingga kita bisa selalu memanfaatkan ilmu yang beliau berikan kepada kita sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga orang tua kita, ibunda kita, Ibu Hajah Melani Laimana Suharli. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga senantiasa merahmati, memberkahi dan melindungi beliau, diberikan usia yang panjang dalam iman Islam dan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga yang selalu mendampingi kita dalam acara taklim kita setiap minggu sore, yaitu Ibu Hajah Dr. Dawi Motik Pramono dan Ibu Hajah Nita Yudi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga senantiasa memberikan usia yang panjang kepada beliau dalam iman Islam, sehat walafiat, dalam rezeki yang limpah dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian yang senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf sebelumnya saya sempat absen 2 kali pertemuan kalau nggak salah ya, karena alhamdulillah dapat kesempatan untuk merasakan umroh setelah 2 tahun kita vakum tidak melaksanakan ibadah umroh. Alhamdulillah selama kurang lebih hampir 2 minggu kemarin saya melaksanakan ibadah umroh. Mudah-mudahan apa yang sudah saya lakukan dan juga apa yang sudah Bapak Ibu lakukan pada sore hari ini insya Allah mendapatkan limpahan berkah dan rahmat serta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita bahas kitab Tanbihul Ghafilin mengenai tema yang tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara, yaitu mengenai masalah keutamaan niat, berhubung sebentar lagi insya Allah kita akan memasuki bulan suci Ramadan, karena ternyata masih ada saja di antara saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat, terutama yang kaum muslimat yang kurang begitu memperhatikan mengenai masalah qada puasa Ramadannya. Ya, mumpung masih ada tersisa waktu kurang lebih 6 hari berarti ya. Kalau puasanya hari Sabtu berarti tinggal hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 5 hari tersisa untuk berusaha mengganti qada puasa Ramadan yang sempat tidak dikerjakan karena berhalangan uzur syar'i, terutama ya bagi wanita yang dalam keadaan haid. Masih ada kesempatan 5 hari untuk mengganti puasanya yang sempat ditinggalkan pada tahun yang lalu. Nah, kemudian yang kedua, ini juga insya Allah berkaitan dengan masalah niat, ya, bahwa
Karena kenapa saya sampaikan dalam forum ini, karena mayoritas yang ikut pengajian ini adalah jamaah haji ataupun umrah ya dari Al-Amin, PT Al-Amin Universal. Saya tidak ingin bahwa hal yang demikian ini terjadi pada jamaah-jamaah kita. Ya, ini sangat berhubungan dengan masalah niat kalau menurut saya, bahwa ketika kita melaksanakan ibadah umroh, jika niat kita benar lillahi ta'ala, maka tentunya kita tidak akan mengabaikan hal yang lebih penting daripada umroh itu sendiri. Karena ini saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Kebanyakan yang diabaikan oleh, bukannya saya berburuk sangka, tapi saya memperhatikan pesawat Garuda yang membawa kita pulang ke tanah air itu biasanya berangkat sudah agak malam dari Jeddah, ya. Seperti yang kemarin itu berangkat dari kota Jeddah sekitar jam 8 malam karena agak sedikit telat. Ya. Itu artinya bahwa nanti di dalam pesawat itu kita akan menemui sholat maghrib dan isya. Maghrib dan isya saya yakin sepenuhnya bahwa jamaah-jamaah yang melaksanakan ibadah umroh karena mereka masih dalam keadaan melek matanya, masih segar gitu ya. Jadi insya Allah mereka melaksanakan sholat maghrib dan isya dengan cara dijamak dan dikosor di dalam pesawat dengan tata cara yang sudah diajarkan oleh guru masing-masing. Tapi ketika sampai pada sholat subuh, saat itu saya melihat di jam tangan saya azan subuh, ada di pesawat Garuda itu ada azan subuh. Ya, sekitar kalau nggak salah sekitar jam setengah 3, ya, setengah 3 malam itu kan waktunya lagi enak banget tertidur, habis capek, ya. Habis capek kegiatan, apalagi umroh di masa pandemi, menurut saya agak melelahkan juga, banyak kegiatan-kegiatan yang di luar ibadah yang harus kita lakukan. Nah, begitu azan, alhamdulillah Allah bangunkan saya, artinya saya terbangun mendengar suara azan itu, kemudian saya kerjakan sholat subuh saya. Yang paling saya perhatikan adalah jamaah-jamaah yang saya bawa, jamaah Amin dan Manasik Prima. Saya hampiri, saya dekati, yang tertidur saya bangunkan. Nah, sehingga kemudian mereka akhirnya mengerjakan sholat semuanya gitu ya. Karena mereka saya bangunkan dan mereka terbangun. Tapi saya perhatikan, saya tunggu beberapa saat, setengah jam, 1 jam, banyak sekali yang masih terlelap, mereka masih dalam keadaan tertidur, ya. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan mereka karena mentakhirkan atau mungkin tidak menyengaja mengerjakan sholat subuh. Mudah-mudahan begitu terbangun mereka langsung mengerjakan sholat subuh. Tapi terkadang ada yang merasa malu ketika bangun mengerjakan sholat subuh sudah terang benderang, buka jendela pesawat sudah terang, ya. Sehingga akhirnya malu kalau sampai ketahuan mengerjakan sholat subuh sudah dalam keadaan terang benderang, artinya dia telat sholat subuhnya. Terkadang rasa malu ini mengalahkan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menurut saya ketika seseorang niat melaksanakan ibadah umrohnya sudah lillahi ta'ala, maka yang pertama dia akan lebih mengutamakan untuk menjaga sholatnya. Ya, dalam hal ini adalah sholat subuhnya. Sehingga dia mungkin berantisipasi dengan cara meminta kepada pramugari untuk membangunkan pada saat sholat subuh, atau mungkin minta kepada guide yang mendampingi untuk membangunkan kalau sholat subuh, atau dia memasang alarmnya sendiri untuk mengerjakan sholat subuh. Itu adalah di antara ikhtiar upaya untuk dia tetap mengerjakan sholat subuhnya. Tapi kenyataan yang kita banyak temui adalah ini mudah-mudahan prediksi saya salah, tidak tepat gitu ya. Tapi menurut analisa saya, ketika seseorang sudah berniat melakukan sesuatu untuk Allah Subhanahu wa taala, niatnya adalah lillahi taala, maka dia tidak akan meninggalkan sesuatu yang lebih besar daripada itu. Karena sholat itu nilainya lebih besar daripada umroh yang dikerjakan. Kebanyakan orang mungkin karena keterbatasan pengetahuannya, atau mungkin separuh mendapatkan pengetahuan yang disampaikan oleh gurunya, separuhnya lagi dia tertidur misalnya, gurunya katakan bahwa sholat di Masjid Nabawi
pahalanya Allah lipat gandakan sampai 1000 kali lipat, di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Sehingga pada akhirnya dia menganggap bahwa ketika di dalam pesawat pulang masih capek dan dia tinggalkan sholat subuhnya, itu Allah akan maklumi. Padahal ketika ia tinggalkan dengan cara yang sengaja, artinya udah terbangun, udah tahu, udah telat, tapi dia tidak kerjakan juga, itu artinya dia sengaja meninggalkan sholat. Dan saya khawatir bahwa Allah sudah akan menghapus pahala-pahala ibadah yang dia kerjakan yang katanya ganjarannya sampai ribuan ratusan kali lipat dengan cara dia sengaja meninggalkan sholat subuh. Saya yakin kalau orang yang niatnya umroh adalah lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala ingin bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan pernah meninggalkan hal yang lebih penting daripada ibadah umroh yang dia kerjakan. Itu sekedar pengalaman yang sempat saya alami. Nah, kebetulan Pak Haris juga nanti insya Allah kan akan berangkat melaksanakan ibadah umroh. Tugasnya agak berat. Kalau saya kemarin hanya mengingatkan sebanyak 11 orang. Kalau besok ada 38 jamaah. Tolong hal ini diperhatikan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan beranjak kepada masalah niat. Kita membahas tentang tema masalah niat. Kebanyakan orang juga berpikir bahwa niat itu, karena niat bukan bagian daripada konteks ibadah yang dikerjakan. Misalnya ketika mengerjakan wudhu, niat itu bukan bagian daripada tata cara yang ada di dalam wudhu, sehingga banyak orang mengabaikan, agak melupakan. Ya, padahal kalau melihat kepada hadis yang tadi, hadis riwayat Umar bin Khattab, bahwa Rasulullah mengatakan innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya amal itu bagaimana dengan niatnya, dan seseorang akan dinilai dengan dalam melakukan suatu perbuatan, baik itu ibadah ataupun yang lain, ya, itu berdasarkan daripada niatnya. Niat ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena niatlah yang membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Contohnya, ketika kita pada hari Jumat disunnahkan untuk mandi sebelum berangkat melaksanakan sholat Jumat. Kemudian kita mandi tanpa kita niatkan, niat kita mandi sunnah untuk mengerjakan sholat Jumat. Maka mandi itu hanya sebatas kebiasaan, tidak mengandung pahala. Nah, ini ketika kita berbicara mengenai pahala gitu ya, karena kita nggak bisa sebagai manusia yang biasa, yang sangat jauh dari Allah Subhanahu wa taala, idealnya orang itu melakukan suatu ibadah itu adalah lillahi ta'ala, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu idealnya adalah seperti itu. Tapi kita tidak bisa pungkiri bahwa kita melakukan sesuatu ibadah karena ada iming-iming sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Salahkah ini ketika kita sholat, atau ketika kita berpuasa, atau kita melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala karena mengharapkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaan saya pernah sempat ditanyakan hal yang seperti ini. Nah, jawaban saya adalah kita bisa membuka Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 133. Di Al-Qur'an tersebut Allah sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Artinya di situ Allah mengumumkan gitu ya, menyampaikan sesuatu imbalan. Wasari'u, bersegeralah kalian kata Allah, ila maghfiratin mir rabbikum, bersegeralah untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha meraih apa? Meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak salah juga ketika manusia dengan kualitas keimanan seperti kita ini melakukan ibadah adalah karena kita berharap surganya Allah Subhanahu wa taala, karena memang Allah sudah janjikan, ya. Kalau kamu bertakwa, maka engkau akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak ada iming-iming seperti ini, sulit bagi kita. Hati kita untuk tergerak melakukan ibadah lillahi ta'ala. Sholat sudah diberikan reward seperti ini aja, yang menyampaikan kan Rasulullah.
ya, yang menyampaikan Rasulullah. Rasulullah sudah katakan rewardnya sholat sunnah qobliyah subuh seperti apa. Rakaatail fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sebelum subuh itu kita terjemahkan bahwa 2 rakaat sholat sunnah qobliyah subuh itu pahalanya karena Rasulullah paham manusia umat Islam kebanyakan kalau tidak dibegitukan, tidak dijanjikan iming-iming sesuatu, sulit untuk mau mengerjakan. Itu pun sudah dikatakan khairum minad dunya wa ma fiha. Kita perhatikan diri kita hisab lagi, kita lihat diri kita sendiri. Apakah kita sudah bisa istiqomah selalu berusaha untuk mengerjakan qobliyah subuh? Atau terpaksa tidak kita kerjakan qobliyah subuh karena kita bangunnya kesiangan? Nah, artinya reward yang sebesar itu aja kita masih belum effort kita itu, usaha kita itu belum mau berusaha untuk maksimal untuk mendapatkannya. Yang lain, ya, dalam konteks ini kaitannya juga dengan masalah niat. Konteks tentang masalah sedekah. Banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang menyampaikan tentang keutamaan sedekah, rewardnya ketika seseorang bersedekah. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un 'alim. Maktub tertulis di dalam kitab suci Al-Qur'an. Artinya Allah yang sampaikan melalui firman-Nya. Kita pun masih belum banyak yang tergerak untuk bersegera berlomba-lomba memperbanyak sedekah. Bagaimana lagi kalau seandainya Allah sama sekali tidak mengiming-imingi reward, janji pahala, janji keutamaan. Ya, mungkin banyakkan manusia adalah tidak tergerak hatinya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah mengenai masalah niat, ya, mengenai masalah niat kita, bahwa ketika kita melaksanakan ibadah diawali dengan niat agar Allah melimpahkan rezeki kepada kita, agar Allah melimpahkan dunia beserta isinya kepada kita dengan cara kita mengerjakan sholat sunnah qobliyah subuh, maka insya Allah niat seperti itu pun Allah bisa terima. Ya. Tapi yang paling luar biasa adalah kalau seandainya kita dalam melakukan segala sesuatu itu niatnya adalah untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kapasitas kita belum sampai kepada kapasitas yang seperti itu. Itu adalah kapasitas kelasnya atau levelnya al-anbiya wal mursalin wasyuhada wassalihin. Kelas-kelasnya para nabi, para rasul, para ulama kita terdahulu, para solihin, orang-orang solih, ya, guru-guru kita itu mungkin kapasitasnya seperti itu. Tapi untuk kita, ya, silahkan, ya, kalau seandainya diawali niat kita dalam melakukan ibadah karena kita mengharapkan iming-iming dari Allah Subhanahu wa taala, apa ampunan Allah Subhanahu wa taala, surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seiring jalan nanti Allah akan memberikan hidayah kepada kita dalam melakukan segala sesuatu adalah karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, ada beberapa hadis yang akan saya sampaikan berkaitan dengan masalah niat yang termaktub dalam kitab Tanbihul Ghafilin, ya. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Hadisnya agak sedikit panjang. Hadisnya agak sedikit panjang. Dikisahkan bahwa nanti pada hari kiamat, saya tidak membacakan hadisnya dalam bahasa Arab karena terlalu panjang, saya bacakan terjemahnya, ya. Dikisahkan nanti pada hari kiamat seorang hamba akan didatangkan dengan membawa kebaikan-kebaikan sebesar gunung dan bukit. Ya, pada hari kiamat nanti setiap manusia itu akan datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kebaikan yang pernah dia lakukan sewaktu dia ada di atas bumi. Lalu ada seruan yang menyeru, siapa yang merasa pernah dianiaya oleh fulan, maka datanglah dan ambillah tebusannya. Jadi pernah kita sampaikan juga mengenai masalah ghibah, hasad, bahwa ghibah, hasad, riya, sum'ah, segala macam itu adalah penyakit-penyakit hati yang bisa memakan habis
atau bisa memindahkan, mentransfer amalan-amalan ibadah yang sudah pernah kita lakukan kepada orang yang kita zolimi atau kita aniaya. Nah, di hadis ini Allah sampaikan seperti itu. Ya, siapa yang merasa pernah dianiaya oleh fulan, pernah dizolimi oleh fulan, maka datanglah dan ambillah tebusannya. Karena memang Allah yang izinkan. Ya. Lalu orang-orang datang lantas mengambil kebaikan-kebaikan. Sehingga tidak tersisa sedikit pun kebaikan-kebaikan si fulan tadi, dan hamba tadi menjadi bingung. Lalu Tuhan kemudian berfirman kepadanya, sesungguhnya kamu masih mempunyai simpanan di sisiku yang tidak aku perlihatkan kepada malaikatku dan juga tidak seorang pun di antara makhlukku. Ketika hamba tadi merasa kebingungan karena pahala-pahala ibadahnya sudah habis diambil oleh orang-orang yang dizolimi oleh dia, ya, ketika kita datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa begitu banyak kebaikan. Kemudian Allah katakan, siapa yang merasa dizolimi oleh saya misalnya, maka silahkan ambil pahala ibadah yang pernah saya lakukan atau yang pernah dilakukan oleh saya ketika di dunia. Maka diambil sehingga akhirnya saya kebingungan karena habis sudah pahala kebaikannya yang pernah saya lakukan. Nggak ada tersisa pahala kebaikan apapun. Kemudian Allah mengatakan lagi, ya, sesungguhnya engkau, kata Allah kepada saya, nanti saya ibaratkan seperti itu, masih mempunyai simpanan kebaikan yang saya tidak beritahukan kepada semua makhluk, bahkan kepada malaikat. Allah tidak beritahukan. Ya. Itu untuk saking sayangnya Allah kepada manusia. Ya. Allah tidak akan memutuskan harapan manusia, tidak akan memutuskan harapan hambanya. Sehingga hamba itu akhirnya bertanya, apakah itu wahai Tuhanku? Itu simpanan kebaikan apa yang pernah aku lakukan? Karena semua kebaikan-kebaikan sudah habis diambil oleh orang yang pernah saya zolimi. Kemudian Allah menjawab, niatmu yang kamu niatkan untuk melakukan kebaikan, di mana aku mencatatkan bagimu 70 kali lipat. Artinya Allah ingin mengajak kita, mengajarkan kepada kita di sini sebanyak-banyaknya kita berniat untuk melakukan kebaikan. Ya, bahkan sampai diibaratkan pada masa Bani Israel, ya, Allah ibaratkan bahwa ada seorang pemuda Bani Israel ketika dia berjalan dan melihat ada sebuah bukit yang besar, dalam hati dia berkata, andaikan bukit itu menjadi bukit berupa tepung makanan dan milik aku, maka akan aku sedekahkan semuanya untuk orang-orang yang kelaparan. Dan ternyata itu Allah sudah mencatat kebaikan yang pernah diucapkan dalam hati seseorang. Nah, ini juga yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, para hadirin sekalian, sebanyak-banyak mungkin di dalam hati kita itu ingin berusaha untuk melakukan atau berniat melakukan kebaikan-kebaikan. Karena kebaikan yang kecil pun, ya, yang hanya tersirat di dalam hati, ternyata itu nanti pada hari kiamat insya Allah akan menjadi penolong kita di akhirat. Ya, karena kita tidak pungkiri bahwa semasa hidup kita, ya, semasa-masa kita masih muda, kita banyak mengolok-olok orang, kita banyak mengejek orang atau menjuluki seseorang dengan julukan-julukan yang kurang baik, ya. Itu semua ternyata akan memakan pahala-pahala ibadah yang sudah pernah kita lakukan. Sehingga di akhirat nanti kita merasa kebingungan, pahala apa lagi ya yang bisa kita harapkan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata niat-niat baik yang pernah kita ucapkan di dalam hati namun belum sempat kita wujudkan itu ada poinnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada catatan-catatannya. Ya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Kembali kepada hadis tentang niat tadi yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya. Di antara niat yang insya Allah akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini juga adalah yang banyak diabaikan oleh kaum muslimin adalah niat dalam perkara ibadah. Ya. Niat yang merupakan rukun dalam sebuah ibadah. Kalau niat itu tidak merupakan rukun, maka para ulama tidak akan memasukkan niat itu ke dalam rukun sebuah ibadah. Kalau niat itu tidak penting. Coba aja kita buka buku-buku tentang fikih. Buku fikih kita buka.
pelajaran tentang tayamum, pasti ada rukun tayamum diantaranya yang diawali adalah dengan niat. Ketika kita membahas mengenai masalah wudhu, pasti diawali dengan rukun niat pertama kali. Membahas tentang masalah sholat, pasti diawali dengan masalah niat. Bahkan saking konsentrasinya tentang masalah niat ini, Imam Syafi'i mengatakan bahwa niat itu mahalluhal qalbu. Niat itu tempatnya ada di hati. Ya. Dan hati itu adalah sumbernya ma'rifat, sumber kebaikan. Hati itu adalah sumber ma'rifat, sumber kebaikan, sumber pengetahuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya penting untuk diperhatikan. Sehingga akhirnya Imam Syafi'i mengatakan tidak cukup ketika kita ingin mengerjakan sholat, misalnya sholat maghrib, lantas kita hanya mengucapkan lafaz di lidah kita aja. Sholli fardhal maghrib di salah rakaat berarti ada billahi ta'ala Allahu akbar. Belum cukup kata Imam Syafi'i. Harus dilafazkan niatnya. Karena niat itu tempatnya di hati, maka lafazkan niatnya di hati. Lidah itu sebagai penguat apa yang akan kita ucapkan di dalam hati. Tata caranya bagaimana? Imam Syafi'i mengajarkan ketika kita sudah, makanya ketika ingin sholat, beliau mengajarkan tenangkan hati kita dulu. Karena idza khasya'atil qalbu khasya'atil jawarih. Ini patokan ya. Ketika hati udah khusyuk, udah tenang, maka anggota badan pun akan ikut tenang. Coba kita perhatikan sholatnya kita, sholatnya anak-anak kita, ya, garuk sana, garuk sini, hidung digusel-gusel, mata digusel-gusel, segala macam, ya. Itu menandakan bahwa belum masuk ketenangan atau kekhusyuan di dalam hati kita. Patokannya kita lihat dulu, tenangkan dulu hati kita, tenangkan dulu anggota tubuh kita. Ketika sudah tenang, Imam Syafi'i mengajarkan lafazkan niat itu di lidah, sholli fardhu zuhri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Makanya tadi guru kita sempat menyampaikan mungkin orang ini berniat untuk berusaha memasukkan niat yang tadi diajarkan oleh Imam Syafi'i itu, niat yang di dalam hati itu berusaha dimasukkan ke dalam hatinya pada saat takbiratul ihram, ya. Tapi sayangnya kurang begitu dipahami bahwa kadang makmum, ya, makmum itu nggak seluruhnya mengerti bahwa dia tidak boleh mendahului sebagai makmum, tidak boleh mendahului gerakannya imam, nggak boleh. Begitu didahului ya batal ininya apa namanya sholatnya. Siapa yang bersalah dalam hal ini? Imamnya yang tidak mengerti. Ya seharusnya imamnya nggak paham. Ya memang ketika kita berusaha untuk memasukkan niat yang ada di dalam hati, tempatnya itu kapan kita berusaha mengucapkan lafaz niat yang ada di dalam hati. Saya niat mengerjakan sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat menjadi makmum karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatkan seperti itu. Dan harus dibiasakan, harus sering-sering diulang sehingga akhirnya tidak perlu lama-lama ketika takbiratul ihram Allah, karena Imam Syafi'i mengajarkan mahalnya tempat yang ada dalam hati itu adalah berbarengan dengan takbiratul ihram. Ya kalau dalam kitab fikih itu, kitab fikih Imam Syafi'i, letaknya niat yang ada di dalam hati itu adalah pada saat takbiratul ihram. Tapi karena kurang memahami bahwa dia tidak boleh membiarkan kesempatan ada makmum mendahului dia dalam melafazkan takbiratul ihram, sehingga akhirnya karena kelamaan Allah saya niat melaksanakan sholat maghrib rakaat menghadap kiblat jadi makmum karena kelamaan makmumnya sudah keburu Allahu Akbar. Ini yang menjadi salah. Terus bagaimana mengantisipasinya? Mengantisipasinya atau ketika kita sudah terbiasa melafazkan niat yang ada dalam hati dalam bahasa yang kita mengerti, insya Allah nggak akan lama. Saya niat sholat maghrib jadi imam karena Allah Ta'ala Allahu Akbar. Dan tidak boleh juga terlalu terburu-buru melafazkan takbiratul ihram, ya. Allahu Akbar tanpa ada jeda sama sekali, ya. Tenangkan dulu hati dan pikiran kita, bahkan anggota tubuh kita juga kita tenangkan, baru kemudian kita melafazkan niat yang di lidah kita, sholli fardhal maghribi salasar rakaatin mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Itu insya Allah sudah dapat niat yang ada di dalam hati. Itu karena begitu pentingnya niat,
Maka Imam Syafi'i sampai mensyaratkan bahwa tidak cukup lafaz niat yang ada di lidah yang disebutkan pada saat kita mengerjakan sholat, pada saat kita mengawali sholat kita, tapi perlu untuk ada lafaz yang kita niatkan di dalam hati pada saat kita takbiratul ihram. Nah, begitu juga dengan hal-hal ibadah yang lain. Ketika kita mengerjakan, ketika kita berwudu, wudu pasti diawali dengan niat. Karena apa? Karena niat itu rukun. Sedikit kita kupas mengenai pengertian rukun. Rukun itu apa? Rukun itu adalah bagian daripada poin-poin ibadah, ya, yang mana jika bagian tersebut salah satunya ada yang tertinggal, tidak dikerjakan, maka menyebabkan rusaknya ibadah yang kita lakukan. Ya, contohnya rukun berwudu, ya, kalau di dalam kitab fikih itu rukun wudu itu ada 4 anggota tubuh yang dibasuh, diawali dengan niat, diakhiri dengan tertib, ya. Maka ketika kita berwudu harus ada semua unsur ini, ya. Ketika berwudu tidak boleh unsur tertib itu dihilangkan, ya. Ketika berwudu karena niat adalah rukun, maka niat itu tidak boleh dihilangkan. Kebanyakan dari saudara-saudara kita, ya mudah-mudahan kita nggak termasuk ke dalam bagian ini. Ketika berwudu ya kita tinggal asal umur segala macam. Memang ada yang tetap membolehkan, ya. Yang penting di dalam hati udah ketahuan mau wudu gitu. Tapi yang Imam Syafi'i maksudkan itu bukan yang seperti itu, ya. Karena kita mengikuti tata cara ibadahnya Imam Syafi'i, maka semaksimal mungkin kita berusaha untuk mengikuti apa yang beliau ajarkan dalam tata cara ibadah. Di antaranya ketika berwudu, masukkan niat, ya. Niat berwudu itu masuknya kapan? Masuknya adalah pada saat kita membasuh basuhan pertama di dalam berwudu. Apa? Membasuh muka. Ketika membasuh muka itulah kita masukkan niat mengerjakan wudu untuk mengerjakan sholat lillahi ta'ala, kita basuh wudu kita. Ini sebagai bagian daripada upaya untuk menumbuhkan kekhusyuan kita dalam mengerjakan ibadah sholat. Saya tidak mengatakan bahwa sudah pasti ketika itu dilakukan sudah pasti kita akan khusyuk dalam mengerjakan ibadah sholat. Belum tentu juga, ya belum tentu. Tapi itu adalah bagian daripada upaya. Paling tidak kita ketika membasuh muka, membasuh tangan, membasuh bagian rambut di kepala, kemudian membasuh kaki, sudah ada, kita sadar bahwa kita melakukan itu adalah dalam rangka kita berwudu untuk mengerjakan sholat. Minimal itu yang kita masukkan ke dalam hati kita. Ya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dari penjelasan singkat yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya dan insya Allah mudah-mudahan bawa kebaikan buat diri kita dan sekurang kota keluarga kita. Amin amin ya rabbal alamin. Saya cukupkan dari saya. Hadanallahu iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.